Dia berhasil itu menjaga keutamaan hari Jumatnya. Maka kata beliau, akan selamatlah dirinya ketika dia melalui Jumat berikutnya. Maksudnya adalah akan selamat dirinya sa'iru Jum'atihi. Satu pekan Jumat itu akan diliputi dengan keselamatan-keselamatan. Allah ridhoi orang itu, hamba itu dengan banyak memberikan keselamatan. Beliau juga mengatakan, wa man sahalahu Ramadan wa salima salimat lahu sa'iru sanatihi. Nah, barang siapa yang Ramadannya dia sahalah, Ramadannya itu benar dia laksanakan. Ramadannya berhasil dia tunaikan dengan selamat. Dia mampu terjun selama 1 bulan Ramadan itu dengan ketaatan kepada Allah jauh daripada keburukan. Maka hasilnya adalah salimat lahu sa'iru sanatihi. Maka dia akan diliputi 1 tahun keselamatan. Beliau juga mengatakan, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, wa man sahhat lahu hajjatuhu wa salimat lahu sahhalahu sa'iru umrihi. Barang siapa yang mampu menunaikan haji, ibadah haji dengan benar dan dia selamat setelah menunaikan ibadah haji itu, selamat dari keburukan, selamat dari rafas dan yang lain-lain. Dia laksanakan ibadah haji itu dengan benar dan Allah terima ibadah hajinya, sahhalahu sa'iru umrihi. Maka kebaikannya itu akan meliputi 1 umur hidupnya. Maka beliau mengatakan, fa yaumul jum'ah, hari Jumat adalah mizanul usbu. Hari Jumat itu timbangan untuk keselamatan, kebaikan hidup selama 1 pekan. Wa ramadhanu mizanul am. Sementara Ramadan adalah timbangan untuk keselamatan, kebaikan dalam kurun waktu 1 tahun. Wal hajju mizanul umr. Masya Allah. Sementara ibadah haji adalah timbangan untuk keselamatan, kebaikan seluruh umur hidup seseorang. Maka dari sini kita bisa melihat di mana posisi Ramadan. Ibadah Jumat timbangan untuk 1 pekan. Ramadan merupakan timbangan atau mizan al-am untuk ukuran 1 tahun. Berarti hadirin yang Allah muliakan, ketika Ramadan ini merupakan timbangan ukuran 1 tahun, demikian pula perhatian kita kepada Ramadan berarti harus kita maksimalkan. Karena dari 3 ibadah ini, Jumat, Ramadan, dan ibadah haji, bulan Ramadan ini posisinya berada di pertengahan. Artinya adalah timbangan Ramadan akan mempengaruhi kebaikan, keselamatan seseorang pada kurun waktu 1 tahun yang akan datang. Kita hitung dari bulan Ramadan hari ini, insya Allah setelah Ramadan berarti kembali nanti ke Ramadan berikutnya. Apa yang terjadi di tahun-tahun yang lalu, Bapak-bapak dan Ibu-ibu para jamaah sekalian, itu sebenarnya adalah bagaimana kita bersikap kepada Ramadan. Sekali lagi, apa yang terjadi pada diri kita di tahun yang lalu, maka itulah cermin bahwa seperti itu pula kita mensikapi Ramadan, seperti itu pula kita berhadapan dan melakukan ketaatan-ketaatan di bulan Ramadan. Jadi dari sini kita sudah ambil 1 poin, ya, pentingnya posisi Ramadan sebagai timbangan ukuran hidup keselamatan, kebaikan untuk 1 tahun mendatang. Nah, kemudian dari timbangan yang sudah kita sampaikan melalui konsep yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ini, berarti di sini saya ingin mengambil 1 kata ibroh, ya, dari Ramadan, dari sekian kebaikan Ramadan yang ada. Yang ingin kita sampaikan kepada para jamaah sekarang adalah kita harus meyakini bahwa Ramadan adalah bulan solusi. Ramadan ini adalah bulan solusi. Mengapa demikian? Ramadan ini hadir kepada kita semua para jamaah yang Allah muliakan, tentu bukan sekedar begitu saja lewat. Allah ingin hadirkan Ramadan kepada diri kita semua ini adalah untuk merubah apa yang ada pada hidup kita, merubah sesuatu yang rusak menjadi baik, merubah sesuatu yang belum ada menjadi ada.
merubah sesuatu yang penuh dengan kesulitan menjadi jalan-jalan keluar dan kemudahan. Maka ini salah satu di antara fungsi Ramadan, salah satu di antara keberkahan-keberkahan yang ada di dalam Ramadan. Maka dengan demikianlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nanti menyebutkan dalam salah satu hadisnya bahwasanya ya, Ramadan itu adalah syahrun mubarakun. Ya, Ramadan adalah syahrun mubarakun. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Atakum syahru Ramadan." Ya, telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Nabi katakan syahrun, sebuah bulan mubarakun yang penuh dengan keberkahan. Faradallahu alaikum siyamahu, di mana Allah Rabbuna tabaraka wa taala mewajibkan kepada kalian semua puasa di dalamnya. Di sini ada kata-kata syahrun mubarak. Syahrun artinya bulan, mubarakun artinya keberkahan. Apa makna keberkahan yang dimaksud dalam hadis ini? Ya. Misalkan di antara penjelasan para ulama, ya, Syekh Alawi As-Saqqaf mengatakan dalam penjelasan atau sarah hadis ini, syahrun mubarakun maknanya adalah fayaksuru al-khairu fihi. Ya. Wa hada ikhbarun bi kasrati khairil hissi wal ma'nawi. Syahrun mubarakun maknanya adalah Allah akan menjadikan bulan ini sebagai bulan yang penuh dengan kebaikan-kebaikan di dalamnya. Dan di dalamnya merupakan kabar bahwasanya kebaikan-kebaikan akan ditampakkan, akan diberikan kepada orang yang bersaum di dalamnya, baik yang sifatnya hissi maupun maknawi, baik kebaikan yang nampak maupun yang tidak nampak. Baik kebaikan yang bisa kita sentuh, kita rasakan, maupun yang tidak. Artinya ruhani dan jasadi. Ini kebaikan-kebaikan Ramadan. Karena sifatnya umum, maka kebaikan ini menyeluruh dan sangat banyak, tidak terbatas kebaikannya. Maka bulan Ramadan ini adalah bulan kebaikan, bulan keberkahan yang di dalamnya mengandung di antaranya adalah solusi bagi harapan kehidupan yang hari ini kita temukan. Maka sebuah sebuah renungan yang ingin kami sampaikan kepada para jemaah sekalian, ya, bahwa sebagian orang itu ketika Ramadan masuk, Ramadan berlalu, banyak di antara manusia yang meremehkan. Bahkan sejak penyambutannya, ya, ketika Ramadan akan datang, misalkan diumumkan melalui media sosial, Ramadan akan tiba 2 bulan lagi, Ramadan akan tiba sebulan lagi. Itu ada orang-orang yang begitu membiarkan saat-saat terpenting itu. Padahal memang para ulama dahulu, generasi salaf yang dahulu, mereka begitu menyambut Ramadan itu sudah bulan-bulan yang silam. Ya, bahkan disebutkan sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar bahwa beliau mengatakan karena as-salafus salih adalah para ulama salaf salih dulu, generasi awal Islam dulu, mereka menyambut Ramadan ya sejak sitata asyurin, 6 bulan sebelumnya. Ya Allah, mereka berdoa kepada Allah agar mereka bisa dipertemukan Ramadan itu sejak 6 bulan sebelumnya. Bayangkan persiapan mereka begitu matang. 6 bulan mereka sudah memikirkan 6 bulan lagi Ramadan, 6 bulan lagi Ramadan. Nah, kita terkadang sudah disebutkan sebulan, 2 bulan, itu kadang tidak ada yang menyambut, tidak ada yang bersiap-siap. Ya. Sehingga yang terjadi adalah ketika dia memasuki Ramadan, ya, ketika dia melalui Ramadan, keluar dari Ramadan pun seolah-olah dia tidak mendapatkan apa-apa. Tidak ada asar dalam dirinya, tidak ada keberkahan yang dia dapatkan. Ya. Apa yang dia alami dalam kehidupannya berupa kesulitan-kesulitan, kesempitan-kesempitan, masih saja seperti itu adanya, tidak berubah. Bahkan mungkin semakin parah, semakin rumit hidupnya, semakin sumpek, semakin berat apa yang dia alami. Dia tidak menemukan sesuatu yang berhasil merubah hidupnya ketika dia telah melalui Ramadan. Ini merupakan keburukan. Ya. Bahkan Nabi SAW bersabda, "Man hurima khairaha
Faqad hurima, barang siapa yang diharamkan dengan kebaikan-kebaikan Ramadan, termasuk di akhir-akhir Ramadan, ya, faqad hurima, dia berarti orang yang sedang, yang memang diharamkan, memang nggak boleh dia mendapatkan kebaikan. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang diharamkan dari kebaikan Ramadan. Termasuk di dalamnya adalah kebaikan yang mana Ramadan ini adalah merubah hidup seseorang, memberikan jalan keluar dari apa yang dia rasakan. Nanti insya Allah kita akan berangkat dari sebuah kisah atau apa yang terjadi di lapangan ya terkait dengan Ramadan ini supaya untuk semakin menguatkan kita bahwa benar Ramadan ini hadir di tahun ini itu sesungguhnya menawarkan kepada kita beragam keberkahan, tinggal kita mau atau tidak untuk memanfaatkannya. Hadirin Allah muliakan, tadi malam secara acak saya membaca beberapa tulisan para ulama. Ada sebuah tulisan berjudul As-Su'ada'u fi Ramadan. As-Su'ada'u fi Ramadan. Nah, salah seorang ulama, Syekh Ali Al-Basimi, kalau saya tidak salah namanya begitu, beliau menulis sebuah tulisan dengan judul As-Su'ada'u fi Ramadan. Orang-orang yang berbahagia dengan datangnya Ramadan. Tulisan ini menarik. Saya lihat beliau mengungkapkan tentang orang-orang yang berhasil mendapatkan kebaikan Ramadan. Orang-orang yang berhasil mendapatkan sesuatu yang istimewa dalam Ramadan. Karena tidak jarang di antara kita, Ramadan masuk, keluar, ya begitu saja, tidak ada sesuatu kejadian istimewa yang dia dapatkan entah ketika Ramadan atau ba'da Ramadan. Padahal, Ramadan ini sekali lagi momentum penting untuk kita mendapatkan keistimewaan dari Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala. Maka di Riyadh itu ada seseorang, beliau mengisahkan seseorang keluar sebuah keluarga yang lama tidak dikaruniai anak. Usianya sudah beranjak hampir tua. Keluarga ini tidak juga dikunjung memiliki anak. Maka dia kisahkan tentang dirinya ketika ditemui oleh rekan-rekannya. Bagaimana mungkin engkau di usia seperti ini baru punya anak yang sangat lucu ini? Bagaimana kisahnya? Maka dia katakan, demi Allah, dulu aku adalah orang yang menanti-nanti kelahiran seorang putra, sebagaimana orang-orang pada umumnya menanti-nanti kelahiran anak. Maka di usia yang tua ini aku tidak berputus asa kepada Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala. Beliau memilih di 10 hari terakhir Ramadan itu dia niatkan dia dan istrinya untuk beriktikaf, ya, beriktikaf di masjid. Maka beliau pun selama 10 hari Ramadan tidak pulang ke rumah dan beliau fokus beriktikaf di masjid bersama istri, ya, bermunajat kepada Allah, memaksimalkan ibadah, dan tidak ada hari-hari selain ibadah dan doa yang beliau panjatkan kepada Allah Rabbuna Tabaraka. Masya Allah. Dia telah melalui beragam cara untuk mendapatkan anak. Bahkan dia telah bersabar bertahun-tahun. Tetapi ternyata ada satu cara yang belum pernah dia lakukan. Dan ini diazamkan oleh dirinya. Dan dia berikhtiar dan dia bertawakal kepada Allah dengan cara ini. Yaitu beriktikaf di 10 hari Ramadan terakhir. Dan beliau memanjatkan doa kepada Allah agar diberikan keturunan. Dan qadarullah wa masya'a fa'al. Terjadilah keajaiban yang selama ini dia nanti-nantikan. Tak lama setelah Ramadan berlalu, sang istri ternyata hamil. Meskipun sang istri usianya sudah lanjut, tetapi inilah kehamilan yang begitu membahagiakan keluarga itu. Bayangkan, kita merasakan orang-orang yang belum dikaruniai keturunan, tiba-tiba mendapatkan keturunan di usia-usia senjanya. Salah satu faktornya adalah dia begitu cerdas di dalam memanfaatkan Ramadan dan mengambil ghanimah Ramadan di tempat yang benar, yaitu di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ini kisah-kisah kita di zaman ini. Ini pula lah yang disebutkan oleh para generasi salaf dulu, ya, bahwa kata para ulama, kana salafus salih rahimahumullah, adalah para generasi salafus salih dulu, generasi awal-awal Islam dulu, ya khususuna li Ramadan da'awat. Mereka begitu mengkhususkan Ramadan itu untuk sejumlah doa-doa. Jadi ketika Ramadan, mereka bermujahadah untuk memperbanyak
doa-doa yang dikhususkan di bulan Ramadan dengan sejumlah doa-doa yang telah mereka persiapkan, yang mereka baca, mereka panjatkan, mereka adukan doa ini selama di bulan Ramadan. Fi sajadat, tak kala mereka sedang sujud-sujud dalam sholat-sholat mereka, ya, di dalam sholat fardu atau sholat-sholat sunnah, ya, baik sujud di rakaat pertama maupun sujud di rakaat kedua jika terdapat waktu yang luang, ya, dalam sholat berjamaah. Tapi kalau lebih banyak waktunya tentu di sholat-sholat sunnah, dia bisa menyampaikan keluh kesahnya kepada Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala tanpa terpengaruh dengan gerakan-gerakan sholat secara berjamaah. Baik di rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, semua tempat sujud, semuanya adalah tempat-tempat terbaik. Wa adbarus sholawat, di ujung-ujung sholat, ya, di penghujung-penghujung sholat sebelum seseorang mengucapkan salam, assalamualaikum, ke kanan dan ke kiri. Wa qablal iftar, dan sebelum seseorang berbuka puasa. Wa indal iftar, dan ketika sedang berbuka puasa. Wa fil ashar, dan ketika di waktu-waktu sahur, di waktu-waktu di penghujung waktu-waktu sahur, ya, sebelum seseorang berpuasa. Fayaqulun, maka kemudian mereka memberikan persaksian. Apa persaksiannya? Kita catat ini para hadirin yang Allah muliakan, persaksian para generasi salaf terkait doa-doa yang mereka khususkan di bulan Ramadan. Apa persaksiannya? Mereka mengatakan, fa wallahilladzi la ilaha illa, maka demi Allah yang tidak ada zat yang berhak disembah selain Allah. La ya'ti Ramadanul muqbil, tidaklah datang kemudian Ramadan di tahun berikutnya, Ramadan yang akan datang, illa waqad a'tanallah jami'i hajatina, kecuali Allah telah menunaikan, memberikan semua hajat-hajat kami yang pernah kami doakan di bulan Ramadan. Masya Allah. Ini berarti pengalaman para ulama-ulama salaf dulu, generasi-generasi salaf dulu, ini adalah pengalaman yang luar biasa. Ketika masuk Ramadan, mereka sudah mengkhususkan, mereka sudah membuat planning. Ramadan ini apa permintaan kepada Allah? Ramadan tahun ini apa yang akan diminta kepada Allah? Permintaan duniawi maupun ukhrawi. Karena kita meminta khairud dunia wal akhirah. Kita meminta kepada Allah fid dunya wal akhirah. Maka para ulama salaf dulu dan para generasi terdahulu, mereka mengkhususkan Ramadan itu dengan doa-doa khusus yang sudah mereka inventarisir. Dia doa ketika di waktu-waktu mustajabat, di sujud, di ujung sholat, ketika iftar, ketika sahur, dan tempat-tempat mustajabah lainnya. Dan mereka mempersaksikan bahwasanya Ramadan ini di Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala memberikan pengabulan seluruh doa yang diminta sebelum datang Ramadan berikutnya di tahun depan. Artinya, inilah salah satu di antara timbangan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, disebut dengan keselamatan, salimah, keselamatan Ramadan, kebaikan Ramadan. Salah satunya adalah Allah menabur doa-doa yang kita minta di Ramadan. Allah akan letakkan setelah Ramadan, satu demi satu Allah akan ijabah sampai sebelum datang Ramadan berikutnya. Hadirin Allah muliakan, inilah yang ingin kami sampaikan kepada para jamaah, makna bahwasanya kita di bulan Ramadan ini, ya, menaruh harapan, ya, sebagaimana tema kita pada pagi hari ini, ya, bersama Ramadan, ya, kita menyampaikan harapan-harapan kita dan menggapai harapan-harapan kita. Nah, sebelum itu, kita akan terlebih dahulu, saya ingin menyampaikan sebuah kisah, ya. Saya ambil dulu sebentar. Kisahnya ini. Saya mulai dulu dengan kisah agar nanti lebih bermakna penjelasan-penjelasan berikutnya. Kisah ini terkait dengan cerdasnya satu keluarga di Riyadh, yang kisah ini pernah disampaikan oleh beragam syekh. Saya mendengarnya dari
sejumlah syah yang saya eh, dengarkan langsung ya dari YouTube yang ada. Kemudian saya coba cari. Ternyata kisah ini juga sempat termuat di salah satu surat kabar di Riyadh. Apa kisahnya? Kisah tentang keluarga miskin, ya keluarga yang eh, dalam kategori du'afa, yang mana keluarga ini ada ibu, ada suami, dan ada anak. Jadi sang ibu ini suatu ketika dia panggil anaknya, "Nak, Ramadan ini kita akan berdoa. Doa khusus yang kita ingin sampaikan kepada Allah adalah, ya Allah, ya Allahumma rzuqni ya baitan amamahun nahar. Ya Allah, berikan kami rizki sebuah rumah yang di depannya mengalir sungai." Maka sang ibu dan sang anak ini klop ya. Sang anak juga tidak membantah, ya, anak perempuannya tidak membantah, dia sepakat dengan ibunya, ya. Ketika Ramadan ini tiba, kita berdoa dengan doa ini. Maka berlalulah satu hari Ramadan, ketika menjelang iftar, ya, ketika menjelang iftar, sang ibu dan sang anak itu mengajak anaknya, "Ayo nak, kita mulai berdoa." Di antara doa ini isinya adalah, Allahumma rzuqni baitan amamahun nahar. Ya Allah, berikanlah kami rumah yang di depannya mengalir sungai. Demikian pula sang anak. Anak pun juga mengangkat tangannya dan memohon dengan doa yang sah. Karena sang suami mendengar doa itu dipanjatkan dengan bersuara lirih, dan sang suami dengar, maka sang suami bertanya, "Wahai istriku, ya, ada apa dengan kamu? Kamu kok berdoa dengan doa yang aneh nih? Ya, kamu pinta baitan, sebuah rumah yang di depannya mengalir sungai. Alas nafis sahra, bukankah kita ini tinggal di padang pasir? Di Riyadh ini tidak ada sungai, semuanya padang pasir. Kamu meminta sesuatu yang mustahil. Coba cari permintaan lain yang lebih baik." Kata ibunya, sang istri mengatakan, "Wahai suamiku, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Rabbmu telah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Minta saja. Tugas untuk menyelesaikan, mengijabah bukan tugas suami, bukan. Tugas itu haknya Allah. Maka ketika dikasih nasihat begitu, kemudian sang suami pun terdiamlah. Dia terdiam karena tidak mungkin dia membantah firman Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Maka berjalanlah Ramadan berikutnya. Hari kedua, sang ibu masih dengan doa yang sama. Ketika menjelang berbuka, berdoalah dia dengan sang anak, kepada anaknya, sama-sama berdoa. Sang suami kembali mendengar itu mulai kesal. Dia pun menegur kembali sang istri. Ya, kita ini tinggal di sahra, tinggal di padang pasir, ya. Tidak mungkin kita mempunyai rumah yang di depannya ada sungai mengalir. Tidak mungkin. Tetapi sang istri kembali mengingatkan kepada sang suami, ya, bahwasanya wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Allah telah berfirman, mintalah kepadaku, aku yang akan berikan jawaban dari permintaan. Maka sang suami pun kembali terdiam. Dan untuk esok harinya demikian pula, sang suami pun kemudian berputus asa. Sudah, lepas tangan. Silakanlah kamu berdoa apa saja terserah. Sampai seperti itu. Akhirnya berlalulah Ramadan di penghujung harinya. Setelah menunaikan sholat Idul Fitri, di hari-hari pertama merayakan Idul Fitri, sang suami mengejek kepada sang istri. Nah, ini bapak-bapak nih ya, kadang kan yang dipikirkan itu biasanya apa yang masuk akal. Tapi kalau ibu-ibu itu kan perasaan. Kita lihat bagaimana dominasi akal dan perasaan. Ini mana yang menang ini? Nah, sang bapak ini meledek sang istri. "Ya zaujati, wahai istriku, ainal bait, ainal nahar, mana rumah, mana sungai, yang enggak ada. Lihatlah kamu meminta sesuatu yang mustahil, maka Allah tidak kabulkan." Ya. Ainal bait wa nahar, enggak ada rumah, enggak ada, mana rumahnya, mana sungainya. Maka sang istri hanya diam saja, dan dia kembali menegaskan kepada sang suami dengan ayat yang sama, yang itu pun membuat kembali suami terdiam. Sebagaimana ayat yang kita sebutkan tadi, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Maka
Beberapa hari di bulan Syawal berlalu, sang suami berangkat dari rumah menuju masjid di siang hari. Kalau tidak salah sholat zuhur. Tiba-tiba di tengah perjalanan, sang suami ini bertemu dengan seseorang. Yang seseorang ini adalah pengusaha kaya di Riyadh yang baru saja ditinggal mati, ditinggal wafat oleh orang tuanya. Yang orang tuanya itu meninggalkan sebuah rumah mewah. Karena anaknya ini pun dia sudah anak yang kaya raya, sudah cukup kehidupannya, maka anak ini bernazar ketika bapaknya meninggal itu. Dan itu tinggal sendiri ya. Dia mendapatkan warisan rumah itu dan dia katakan ini warisan rumah besar ini tidak akan bermanfaat jika aku ambil karena aku pun sudah memilikinya. Maka anak ini, anak orang kaya raya ini bernazar ya. Siapapun yang aku temui dia melangkahkan kaki menuju masjid untuk sholat berjamaah, orang itu yang pertama kali aku temui dialah yang akan aku berikan rumah ini. Masya Allah. Ini juga perhatian kepada para laki-laki ya, bapak-bapak sekalian, kita semuanya. Nah, itu diantara kebaikan orang-orang yang melangkahkan kaki ke masjid ya. Terkadang ada keberkahan-keberkahan yang ada di perjalanan yang dia dapatkan. Maka nazar ini pun bertepatanlah dia bertemu dengan suami ibu tadi. Di tengah perjalanan, kemudian mereka bertemu dan terjadilah dialog. Dialognya itu agak panjang, tapi kita singkat saja. Intinya, anak ini ingin memberikan rumah kepada laki-laki suami tadi. Dan dia katakan, dan dia ceritakan latar belakangnya. Akhirnya sang suami mengatakan, ya fulan, alangkah baiknya dirimu. Engkau memberikan rumah dengan baik kepada aku. Tetapi izinkan aku, kata suami tadi, mengatakan bahwa aku tidak punya harta. Tapi aku menabung sekian real, ya, agar aku tidak menerima begitu saja pemberian. Izinkan aku membelinya meskipun dengan harga yang sangat murah ya, nggak mungkin dia bisa beli, mungkin tidak bisa membeli pintu atau penterasnya pun tidak bisa dia beli. Tetapi itulah uang sebagai penghargaan dia kepada orang yang memberikan tadi. Dan tolong terimalah meskipun ini tidak seberapa. Maka karena dia telah bernazar ingin memberikan ini kepada orang yang pertama kali dia temukan di jalan menuju masjid, maka dia terima. Baik, aku terima uang darimu dan aku akan serahkan kunci dan rumahnya sekarang juga. Maka kemudian berburulah laki-laki itu, suami ini lari menuju rumahnya setelah sholat berjamaah. Mereka katakan ketika sang suami datang ke rumah, wah istriku ya zaujati, busyra, busyra, kabar gembira, kabar gembira. Bahwasanya Allah Taala telah mengabulkan doamu. Sang istri pun terperanjat. Ada apa wahai suamiku? Dia ceritakan di tengah jalan dia bertemu dengan orang begini, begini, begini. Dan mari kita berangkat sehari ini untuk menuju rumah yang kita janjikan, telah dijanjikan kepada kita. Baik, baik, baik. Maka segeralah mereka berangkat. Alhamdulillah, keluarga ini pun tiba di kediaman. Dia lihat rumah yang begitu besar, rumah besar. Dan terjadilah apa namanya, akad ya, akad bahwa rumah ini dihibahkan kepada keluarga tadi. Kemudian ternyata ceritanya belum selesai ini. Ada dialog yang terjadi di kemudian saat terjadinya serah terima rumah ini. Ketika sang pemberi tadi sudah pulang menuju rumahnya, maka berbincanglah suami istri itu di dalam rumah. Wahai istriku, ya, aku memohon maaf atas semua silap kata-kataku yang menyiksamu selama Ramadan ya, dengan doa-doamu yang aku tidak yakini ya. Masya Allah, hari ini Allah telah memberikan ijabah dari apa yang kau doa dan kau mintakan. Tetapi sang istri malah mengatakan demikian. Jadi sang istri itu ketika dari awal dia melihat rumah itu, dia hatinya ada sesuatu yang tidak beres. Ada sesuatu yang tidak pas. Jadi dia pun berdiri dan dia lihat di sekeliling rumah itu. Dia perhatikan tidak ada sungai di sekitar rumah ini. Di depan rumah ini juga tidak ada apa-apa. Maka dia katakan kepada sang suami, wahai suamiku, ini bukanlah rumah yang aku minta. Aku tidak meminta rumah ini. Dan seandainya bisa, kembalikan rumah ini kepada pemiliknya. Sang bapak makin repot lagi di sini. Dapat rumah, bagus-bagus ya, sang istri malah minta dikembalikan.
Ada apa wahai dirimu, wahai istriku? Apakah engkau sudah gila? Kita dapat nikmat, dapat keberkahan ini. Wahai suamiku, sesungguhnya Rob yang aku pinta, dia tidak tuli. Rob yang aku pinta, dia tidak tuli. Dia mendengar kalimat-kalimat yang aku ucapkan. Dan sungguh aku meminta dengan doa yang sangat jelas. Allahumma rzuqni baitan amamahun nahar. Aku meminta rumah yang di depannya ada sungai. Lihatlah rumah ini, tidak ada sungai di dalamnya. Di depannya juga tidak ada sungai. Dari mana ini engkau sebut bahwa ini adalah doa yang Allah berikan untukku? Bukan, ini bukan. Ini mungkin doamu, aku tidak meminta seperti ini. Maka suami itu tadi sempat termenung. Bagaimana aku harus mengembalikan rumah ini? Padahal kita sudah terjadi akad dan sebagainya. Maka kemudian sang suami teringat. Persoalan ini mungkin harus dipecahkan melalui seorang ahli. Maka sang suami mengatakan, tunggu di sini, aku akan berkonsultasi terlebih dahulu dengan seorang masyai yang tinggal di dekat sini. Maka dia cari seorang alim yang tinggal dekat situ. Alhamdulillah bertemu, maka kemudian mereka pun beranjak bersama-sama menuju kediaman syekh yang tinggal di dekat perumahan tersebut. Maka sang suami pun mengatakan ceritanya dia, bagaimana dia bersama istrinya di Ramadan tersebut, sampai dia dapatkan rumah itu. Maka syekh mengatakan dan bertanya, wahai ibu, kalian berdua, aku sudah mendengar kisah kalian, coba perhatikan sekali lagi. Apa yang berada di depan rumah itu? Kata sang ibu mengatakan, ya syekh, di depan rumah kami tidak ada sungai, tidak ada yang kami harapkan. Tetapi memang di hadapan rumah kami itu ada masjid besar. Di depan rumah kami itu ada masjid besar. Maka seketika itu juga ketika syekh mendengar bahwa di depannya ada masjid besar, syekh mengatakan dan bertakbir, Allahu Akbar. Wahai ummi, wahai abi, ibu dan bapak, ini adalah betul-betul doa yang mustajabah. Dan inilah ijabah dari Allah. Kata ibunya, bagaimana mungkin syekh penjelasannya? Ya, padahal aku meminta di depannya ada sungai. Tidakkah kalian mendengar hadis Nabi SAW apabila seseorang keluar dari rumahnya menuju masjid 1 hari 5 kali, dia seperti seseorang yang mandi di sungai, bersih, jauh dari dosa-dosa. Allah lunturkan dosa-dosanya. Seseorang yang mandi itu adalah seseorang yang berangkat ke masjid, takwilnya adalah sungai. Nabi ibaratkan dengan sungai. Maka sesungguhnya engkau meminta sungai dan Allah berikan yang lebih baik dari sungai, yaitu masjid. Jadi hamba yang berdoa kepada Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala meminta sungai, meminta rumah, padahal dia pun tidak meminta rumah yang besar, ya, dia hanya meminta rumah, Allah berikan rumah yang besar. Dia meminta sungai, Allah berikan masjid yang lebih baik dari sungai. Masya Allah. Doa ini merupakan sebuah ibrah bagi kita semua, bahwasanya Ramadan ini memang Ramadan yang seharusnya memberikan solusi, memberikan jalan keluar dari harapan-harapan dan cita-cita kita inginkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para hadirin yang Allah muliakan, para jamaah, mari kita jadikan Ramadan ini sebagai Ramadan yang spesial yang mengantarkan harapan kita bersama Ramadan ini. Nah, berangkat dari kisah ini, maka saya ingin meneguhkannya, ya, melalui firman Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala. Nah, ini maaf ya nih, susunan katanya di sini agak berantakan ya, tapi tidak apa-apa. Nah, saya jelaskan saja. Ada sebuah penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad. Beliau punya judul kajian berjudul Ramadan Syahrud Du'a. Ramadan adalah bulan-bulannya orang-orang yang bermunajat. Nah, dalam penjelasan ini saya akan jelaskan sekilas karena teksnya sudah agak berantakan ya. Bahwa Syekh menjelaskan doa adalah sebaik-baik atau semulia-mulianya kedudukan seseorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah memberikan nilai dalam doa itu dengan nilai ibadah. Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u mukhul ibadah, atau ad-du'a'u huwal ibadah.
doa adanya ruhnya ibadah. Maka seseorang yang beribadah kepada Allah selalu di dalamnya mengandung doa. Kita lihat semua ibadah dalam hidup kita, semuanya mengandung doa. Ini menunjukkan doa itu memang ruhnya ibadah. Oleh karena itu, Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala menjadikan doa ini terkhusus di bulan Ramadan, bahagian dari ruhnya Ramadan. Apa bukti dari pernyataan yang disebutkan oleh Syekh ini, Syekh Muhammad bin Ibrahim Muhammad? Ya. Beliau menjelaskan kemudian, wahai para jamaah sekalian, perhatikan ayat-ayat yang berbicara tentang Ramadan dalam surah Al-Baqarah dari ayat 183 ya sampai terakhir 86 ya. Ketika Allah berbicara tentang Ramadan dimulai dari 183. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ayat 183 berbicara tentang ditetapkannya, bahwa Allah telah menuliskan, maksudnya menetapkan, mewajibkan Ramadan sebagai ibadah untuk berpuasa. Kutiba alaikumusiyam. Ya. Di situ ada penjelasan makna kutiba, sebenarnya nanti ada ibrah tersendiri, tapi tidak kita kaji di sini. Intinya ketika disebutkan kata kutiba, ini menunjukkan di dalamnya ada makna ujian, di dalamnya ada makna ini ibadah yang agung, ya. Di dalam ada makna jangan sepelekan ibadah ini. Karena dalam Quran ada kata-kata kutiba dalam beberapa ayat, ya. Ada kata-kata kataba dalam beberapa ayat. Dalam Quran menggunakan kalimat kutiba. Kutiba alaikumusiyam. 183. Setelah itu 184 berbicara tentang ayyamam ma'dudan, batasan-batasan harinya, ya. Dan di situ disebutkan tentang bagaimana kondisi orang yang safar, bagaimana kondisi orang yang sakit, dia harus membayar fidyah, ya, dan seterusnya. Kemudian ayat 185 berbicara tentang syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, berbicara tentang bulan Ramadan yang di situ ada kekhususan ibadah yang langsung disebutkan bahwa Ramadan adalah bulan Quran, berarti Ramadan itu full, ya, full ibadahnya bersama Quran. Kemudian sebelum nanti ditutup 186 itu bicara tentang wahidat lakum lailatas siyam, bicara tentang di malam harinya kita diperbolehkan untuk melakukan hubungan suami istri, kemudian berbicara juga tentang iktikaf, ya. Sebelum itu ayat sebelumnya 185 berbicara tentang wa idza. Nah, Allah menyebutkan satu ayat yang kalau kita lihat ayat ini secara sepintas orang menganggap ini bukan ayat tentang Ramadan, dan itu kesalahan besar. Orang mengatakan ini bukan ayat tentang Ramadan. Sekali lagi ini kesalahan besar. Ini adalah ayat tentang Ramadan karena gugusannya masih bersambung dengan Ramadan. Dan penutup ayatnya juga berbicara tentang Ramadan. Di ayat ini Allah sebutkan sebuah firman Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala. Apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni. Apabila, ya, hambaku bertanya tentang diriku. Sa'alaka wa Muhammad, bertanya kepadamu ya Muhammad tentang diriku. Kalimat atau ayat ini, ya, sekali lagi seperti tidak mengandung pembahasan tentang Ramadan. Karena di dalamnya Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala menggambarkan, memberikan kabar apabila seseorang bertanya kepadamu ya Muhammad tentang diriku, tentang posisi aku. Fa inni qarib, sampaikan kepada yang bertanya, sungguh aku sangat dekat. Dan Allah mengatakan, kedekatan aku dengan hamba itu melahirkan ibrah, melahirkan buah. As-samar, melahirkan buah yang begitu indah. Buahnya adalah
ujibu da'watad da'i idza da'an. Buahnya adalah aku akan memberikan ijabah, akan menjawab da'watad da'i, doa orang yang meminta, idza da'an, apabila dia mau meminta. Ya. Di sini Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala katakan, pertama, posisi aku sangat dekat. Maksudnya adalah ayat ini berbicara tentang Ramadan. Di bulan Ramadan ini Allah Rabbuna Taala lebih dekat kepada hambanya dari bulan-bulan biasa. Maka apabila orang tidak mengenal ini, orang akan menganggap ini bulan biasa. Tidak, ini bulan yang Allah dekatkan kepada kita. Di situ ada kata-kata ujibu da'watad da'i. Dengan kedekatan Allah itu, Allah akan memberikan ijabah dakwah, doa-doa seorang hamba. Maka di sini ada nilai yang harus kita ambil. Di sini ada poin. Kedekatan kita kepada Allah mempengaruhi doa seseorang. Terlebih di bulan Ramadan. Dan ayat ini bicara tentang Ramadan. Dan makna lainnya adalah Ramadan, Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala akan mengijabah doa hambanya yang dia mau meminta. Idadaan, kalau dia mau minta. Maka Allah katakan, falyastajibuli wal yu'minu bi, maka hendaklah kalian istajibuli, ya, menjawab seruanku, menjawab perintah-perintahku. Dalam konteks ini seruan Allah adalah berpuasa di bulan Ramadan. Puasa yang benarlah kalian di bulan Ramadan. Jaga Ramadan kalian, jaga kondisi dan kebaikan Ramadan yang ada pada diri kalian, ya. Jaga kondisi kalian di Ramadan ini. Maka kalian akan wal yu'minu bi, kemudian berimanlah kepadaku, yakin bahwa ini adalah perintah Allah yang akan berbuah kebaikan, yakin Ramadan ini bukan Ramadan biasa, yakin sepenuhnya bahwa Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala akan berikan kepada kita kebaikan-kebaikan serta keberkahan di Ramadan ini. Maka la'allahum yarsyudun, ya. Semoga kalian semua mendapatkan petunjuk. Lihat di ayat ini, kata Syekh, wala'ala hada huwa sir fi khatmi ayat. Inilah di antara rahasia-rahasia di penghujung-penghujung ayat, di mana Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala membahas tentang Ramadan. Allah berikan kepada kita sebuah cuplikan ayat yang mengandung keutamaan doa di bulan Ramadan. Di sini juga ada kalimat yang perlu kita garis bawahi. Ujibu da'wah. Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, aku akan menjawab doa kalian, doa-doa kalian. Ini juga merupakan penjelasan dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, idza jaa Ramadan atau idza jaa lailah fi Ramadan, ya, futtihat abwabul jannah. Futtihat. Di situ menggunakan kalimat futtihat, bukan futihat. Apa perbedaan futtihat dengan futihat? Kata para ulama, kalimat futtihat itu dengan sighah mubalaghah. Di situ ada sesuatu yang memang dilebihkan. Kalau futihah itu cuma dibuka, tapi kalau futtihat dibuka semuanya full, dan semua pintu-pintu jannah tidak ada satupun yang tertutup. Ini sebagaimana penjelasan dalam syarah Sahih Muslim, ya, yang disebutkan oleh Imam Al-Qadhi dan lain sebagainya. Bahwa memang betul-betul dibuka. Pintu-pintu jannah itu dibuka full semuanya, tidak ada pintu yang tertutup, dan semua pintu-pintu yang jaraknya baina sama'i wal ard itu semuanya terbuka lebar. Jadi tidak hanya dibuka. Kalau dibuka itu kan futihah, dibuka itu bisa dibuka setengah, dibuka separuh. Tapi tidak, Ramadan ini pintu jannah full dibuka sampai terbuka lebar. Dan yang kedua, makna futihat adalah ketika dibukanya pintu-pintu jannah, maka doa-doa pun naik ke langit, terbuka lebar, sehingga sampai di sisi Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala, dan Allah memberikan ijabah doa-doa tersebut kepada hamba-hambanya. Nah, karena kita bicara tentang Ramadan, ayat ini salah satu ayat yang menjadikan kita bermotivasi, menguatkan keinginan kita, menguatkan cita-cita kita.
bahwa Ramadan ini kita harus punya target. Ya. Kita manfaatkan betul ayat ini. Kita jadikan betul ayat ini sebagai ayat untuk kita bersama-sama menggapai harapan kita di Ramadan. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan memanfaatkan waktu-waktu mustajabah dalam bulan Ramadan ini. Sebagaimana tadi disebutkan oleh para ulama tentang bagaimana para ulama salaf dulu mampu memanfaatkan Ramadan ini, ya, mereka gunakan waktu-waktu sahurnya untuk munajat, ketika iftar, ketika mau berbuka bukan duduk-duduk di pinggir jalan. Ketika berbuka kadang kita mengikuti tren, ya, trennya adalah ngabuburit, ngabuburitnya di pinggir jalan, di Starbucks atau di tempat-tempat ngopi dan sebagainya. Itu akan susah kita doa itu, ya. Mau doa lihat sana sini perempuan lewat, mau doa lihat orang tak tertawa-tertawa, mau doa di kafenya ada musik, nggak bisa. Maka berdoalah di tempat-tempat yang tenang. Ya, kita berbuka puasa bisa di masjid, di rumah bersama keluarga. Itu mudah kita untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nanti kita akan sebutkan beberapa hadis yang untuk menguatkan. Ini ayat. Ini ayat pokoknya ada di sini, ya, surah Al-Baqarah. Kemudian eh, di dalam hadis disebutkan, Masya Allah, ini teksnya berubah. Nabi mengatakan, nanti ada sejumlah hadis yang dengan sejumlah redaksi itu mengulang-ulang. Ya. Misalkan hadis ini, salah satun la turaddu da'watuhum. Tiga hal yang tidak akan tertolak doa-doa mereka. Pertama, Nabi menyebutkan al-imamul adil, seorang pemimpin yang adil. Ya. Was-shaimu hatta yuftir. Nah, yang kedua, seseorang yang berpuasa sampai dia berbuka. Yang terakhir, wada'watul madlum, dan doanya orang-orang yang terzalimi. Poin yang kedua ini, was-shaimu hatta yuftir. Orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Orang yang berpuasa saja, baik di Ramadan maupun non-Ramadan, karena hadis ini umum, ya, dia mendapatkan keutamaan doanya tidak tertolak. Ya, sekali lagi, hadis ini sifatnya umum, baik di Ramadan maupun di bulan Ramadan. Orang yang berpuasa saja, itu doanya la turad, tidak akan tertolak. Apalagi jika orang yang berpuasa ini berada di bulan Ramadan yang dengan kekhususan Ramadan itu sendiri. Jadi, as-shaimu, orang yang berpuasa, itu doanya mustajabah. Baik sejak dia berbuka, berarti di pagi harinya, di waktu subuhnya, ya, sampai dia berbuka puasa. Terlebih-lebih ada hadis Nabi SAW pula yang menyebutkan tentang posisi, ya, posisi doanya itu. Mana nih? Kok tidak saya sebutkan di sini. Nah, posisinya itu dalam hadis yang lain disebutkan wa indal iftar as-shaimu hatta yuftir au as-shaimu, ya, indal iftar. Seorang yang berpuasa saat yang dia berbuka puasa itu ketika akan berbuka. Maka di sini nanti para ulama memberikan penjelasan kapan kalau kita ingin berdoa ketika menjelang iftar itu waktunya kapan. Ada dua posisinya. Pertama, sebelum detik-detik adzan berkumandang. Itu adalah penghujung saum. Disebut juga dengan penghujung saum. Penghujungnya saum ini waktu-waktu yang sangat baik untuk seseorang berdoa. Sebagaimana yang tadi dilakukan oleh keluarga tadi, mereka berdoanya itu sebelum adzan berkumandang, sudah jelang-jelangnya, sudah menjelang akan misalkan 10 menit atau 15 menit sebelum berbuka, mereka khusyuk untuk berdoa. Atau indal iftar, dimaknai dengan ketika berbuka. Maksudnya adalah kita sudah berbuka, ini sudah makan kurma, sudah minum air. Nah, setelah itu kita berdoa, itu pun sama. Itu juga waktu-waktu yang mustajabah. Bahkan kalau kita lihat teks hadisnya, ya, kalau kita berdoa untuk berbuka puasa kan kalimat adalah dzahabal dhama'u, telah berlalu, telah pergi rasa haus, ya, wabtalatil uruq, ya,
dan semua leher-leher itu telah basah, sudah artinya kita sudah makan. Doa ini menunjukkan menggunakan fi'il madhi. Maknanya kita itu sebenarnya doa puasa itu ya mengucapkan bismillah, makan kurma ya atau kemudian minum. Nah, setelah itu baru kita katakan dhahabal dhama'u. Nah, telah pergi dahaga dan haus ya, dan telah terpenuhi leher ini dengan air dan membasahinya. Maknanya memang itu doa itu diletakkan setelah kita makan dan minum. Setelah kita nyicipin kurma tadi, baru kita doa. Ini adalah hadis-hadis terkait dengan betapa kuatnya munajat dalam Ramadan. Juga dikuatkan dalam hadis lain tadi kita sebutkan. Nah, hadis yang idza dakhala Ramadan futtihat abwabul jannah. Ini merupakan dalil yang sangat kuat tentang bagaimana posisi Ramadan itu terbuka sekali, orang-orang yang bermunajat karena pintu-pintu surga pun terbuka lebar untuk kaum muslimin yang berpuasa dan mereka menyampaikan keluh kesahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di setiap hari dalam hadis yang sahih, dalam misalkan disebutkan oleh sahabat Abu Hurairah mengatakan Nabi SAW bersabda, Innallaha ta'ala utaqa'a fi kulli yaumin wa lailatin. Sesungguhnya Allah membebaskan. Membebaskan apa? Membebaskan seseorang dari neraka jahanam fi kulli yaumin, setiap harinya, wa lailatin, dan juga setiap malam-malamnya. Dan Nabi katakan juga likulli abdin minhum da'watun mustajabatun. Nah, di bulan ini, di bulan Ramadan ini setiap hamba punya senjata. Senjatanya adalah doa-doa yang mustajabah. Jadi, hadis-hadis ini menguatkan dalil yang disebutkan dalam ayat tentang Ramadan yang tadi sudah kita sampaikan. Nah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Demikianlah para jamaah Budaya Safari yang Allah muliakan, bahwasanya ini yang kita maksud, bahwa Ramadan ini kita jadikan Ramadan yang terindah. Ramadan ini harus memiliki pesan-pesan istimewa dan kesan-kesan kita kepada Ramadan dengan kesan yang istimewa. Terlebih dengan datangnya Ramadan ini, ya berarti pula umur kita semakin berkurang. Kita tidak tahu kapan kita akan bertemu Ramadan di tahun yang akan datang. Maka kita berharap kita bisa memanfaatkan Ramadan ini dengan semaksimal mungkin ya. Apalagi ketika kita menikmati Ramadan. Karena kita merasakan ini. Saya juga merasakan ya, Ramadan ini kok begitu cepat datang. Begitu cepat dia pergi. Ya. Ini seolah-olah kita mendapatkan gambaran dari hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang ya taqarrabuz zaman, bahwa zaman itu saat ini semakin dekat, semakin cepat. Ya. Seolah-olah apa yang kita rasakan kemarin itu terjadi lagi hari ini. Apa yang kita rasakan 1 tahun yang lalu baru kita rasakan ada lagi hari ini. Maka pesan Nabi SAW adalah sebagaimana pesan ini yang saya selalu ingat dari Ustaz Suhada Bahri, selalu menyampaikan hadis ini. Ya, badiru bil a'mal. Segerakanlah amal-amal kebaikan. Ya. Karena memang posisi kita hari ini adalah seperti qita'un, potongan-potongan malam. Cepat sekali berlalunya. Maka hanya orang yang selamat dalam melalui malam-malam atau dalam melalui waktu-waktu ini yang terasa begitu cepat ini, kecuali pada orang-orang yang badiru amal, orang-orang yang menyegerakan amal, tidak menunda-nundanya, segera melakukannya dan memperbanyak amal tersebut, terlebih nanti ketika di bulan Ramadan yang mulia ini. Hadirin jamaah Budaya Safari yang Allah muliakan, demikian yang bisa kami sampaikan di pagi hari ini. Semoga malam hari nanti adalah malam terbaik kita, malam terindah bagi kita, di mana kita semua insya Allah akan bertemu Ramadan dan akan mulai beribadah di Ramadan yang mulia ini di tahun 1446 Hijriah ini. Demikian barakallahu fikum. Tadi saya dipesankan ada sesi tanya jawab.
Saya persilakan mungkin 10 menit sampai setengah 11 insya Allah. Nah, kita boleh apabila ada yang mengajukan pertanyaan. Ya, jazakumullah khairan katsira kepada Ustaz Imam atas waktu dan materi yang beliau sampaikan kepada kita semua. Selanjutnya mungkin ada sesi tanya jawab. Silakan bagi seluruh jamaah yang ingin bertanya mengenai materi yang beliau sampaikan berkaitan dengan persiapan-persiapan menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan yang suci ini. Silakan bisa chat di kolom komentar maupun open mic. Oh, baik-baik. Di studio ada yang mau bertanya ini? Ya, baik Bismillah. Tadi terkait di ada seseorang yang terus berdoa sepanjang tahun, akan tetapi hajatnya itu atau doanya itu mungkin dirasa Allah Taala. Nah, kemudian seseorang tersebut mengundang atau membaca satu kalimat yang kemudian minta supaya didoakan untuk yakin terkait dalam bicara yang bertahun karena apakah boleh pangan karena dia merasa belum tertentu itu. Iya. Kemudian yang selanjutnya cara untuk wanita yang terkait atau yang nifas untuk mengisi 10 hari di Ramadan, 10 hari terakhir Ramadan itu yang tidak bisa apakah secara khusus gitu hadis yang mewajibkan atau memberikan apa ya amalan-amalan khusus untuk wanita haid atau yang sedang nifas atau yang berhalangan seperti itu. Baik, barakallahu fikum. Nah, yang pertama terkait apakah seseorang boleh mengumpulkan ya anak yatim atau duafa ya terkait dengan ikut serta mendoakan. Ya. Dalam hal ini tidak ada pengharamannya ya, artinya ini dibolehkan saja. Seseorang mengumpulkan tetangga atau seorang mengumpulkan orang-orang yang baik, kemudian kita minta doa kepada mereka untuk doa-doa yang selama ini mungkin kita uh, belum terijabah. Tetapi poin yang ingin saya garis bawahi adalah para ulama juga memberikan catatan, ya, tidak selalu kita ini terbuka ya, maksudnya adalah meminta doa kepada orang. Karena meminta doa itu terkadang pada hal-hal tertentu memang akan mengurangi ketawakalan kita kepada Allah. Maka ketika kita merasa doa kita belum mustajab, doa kita belum terdengar oleh Allah, sudah lama nggak berdoa, kita nggak diberikan jawaban yang sesuai dengan kita inginkan. Yang perlu diperhatikan adalah sebenarnya jangan-jangan memang doa kita sudah diberikan, cuman dalam bentuk yang lain. Karena ketika seorang hamba berdoa, seseorang pasti akan diberikan jawaban oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ada yang diberikan sesuai dengan yang dia minta karena memang layak orang itu mendapatkannya, ada yang diberikan dalam bentuk dia dijauhkan dari keburukan ya. Seperti misalkan dia berdoa tetapi Allah gantikan dengan kebaikan, dia berupa dijauhkan dari kemudorotan di tengah jalan atau kemudorotan di tempat-tempat yang lain. Ada juga yang kemudian kebaikannya Allah berikan nanti di jannah. Yang terpenting adalah doa kita semuanya itu Allah kabulkan di sisi kita selama ya, kata Nabi SAW tidak memutus silaturahim, ya. Tidak memutus silaturahim. Dan ini merupakan syarat. Ya. Dan
Atau bisa jadi juga doa kita memang belum terijabah. Ya, karena memang ada faktor-faktor yang belum terpenuhi. Biasanya di antara kita itu yang paling banyak ya, dan ini sifat dasar manusia. Manusia itu ya sangat tergesa-gesa, istijab. Nabi menyebutkan bahwasanya ketika kita berdoa kita dilarang untuk tergesa-gesa dan kita diminta untuk yakin dulu. Udhullah, mintalah kepada Allah wa antum muqinuna bil ijabah, dengan penuh yakin terhadap ijabahnya doa. Memang doa itu memang adabnya adalah kita harus yakin. Kalau kita sudah punya adab-adab ini, ya, adab-adabnya ada beberapa ya, misalkan di antaranya tadi tidak tergesa-gesa, tidak boleh istijab, ya, disertai dengan keyakinan dalam ijabah, berdoanya juga dengan cara yang benar. Nabi pernah menegur sahabat, tiba-tiba langsung meminta kepada Allah, angkat tangan langsung meminta, ya Rob, aku membutuhkan ini dan ini, membutuhkan ini dan ini. Tidak, ada urutannya. Terus salawat dulu kepada Nabi, memuji-muji Allah. Kadang di antara kita ada doa-doa yang masih dalam konteks caranya ya kurang tepat. Nah, itu dilihat dulu. Perhatikan semua adab-adab itu dulu ya. Dan adab-adab ini Masya Allah sangat apa namanya? Sangat menguatkan seseorang untuk sampai doa-doa itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekali lagi ya, tadi boleh-boleh saja dia mengumpulkan orang untuk berdoa, tetapi pribadi orang itu sendiri harus tawakal kepada Allah, bukan tawakal kepada doa orang yang kita ajak berdoa. Nggak boleh kita misalkan menganggap doa dia lebih baik sehingga hati kita pun bersandar kepada orang itu. Saya cukuplah dengan doa Ustadz Fulan. Saya lebih tenang dengan doa Ustadz Fulan. Tidak. Kita pun harus berupaya untuk menguatkan tawakal kita kepada Allah. Ini diantara adab kita dalam berdoa. Jadi boleh saja kita minta doa kepada orang lain, tetapi kita sendiri pun harus menguatkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menjadi catatan. Karena memang banyak hari ini kadang orang ngasih ke orang, doain saya, seorang doain saya ya. Nah, ini seseorang minta doa ini dengan catatan, jangan sampai ketawakalan kepada Allah malah dia hilang, malah dia lebih yakin doa tetangga, doa ustadz, doa yang lainnya, ya. Sementara dia sendiri hubungan dia dengan Allah tidak terkonek, tawakalnya malah semakin berkurang, lebih kepada kita mengandalkan orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan seseorang yang menghabiskan malam di akhir-akhir ketika haid ya, ketika haid dan ketika nifas dan sebagainya. Ya sama. Ya, hadisnya secara umum melakukan ketaatan yang sebagaimana dilakukan ketika normal. Cuman ada beberapa hal yang memang diperhatikan. Terkait misalnya yang biasanya berzikir, ya berzikir saja, tidak ada masalah. Ya, memperbanyak zikir istighfar di malam hari, ya baca buku, berzikir. Misalkan orang yang haid, nifas, ya dia boleh berinteraksi dengan Quran. Apakah boleh? Boleh. Tetapi dalam beberapa catatan. Meskipun ini nanti diperselisihkan di kalangan para ulama ya tentang istilah apakah ini diperbolehkan atau tidak. Kalau saya misalkan berpendapat dengan sebagian pendapat para ulama, ya kalau menyentuh mushaf ya yang tidak yang ingin kita sentuh, maka mushaf itu pertama harus bersampul, harus punya sampul. Sebagian disebutkan oleh Syekh Utsaimin ya, mushafnya itu harus bersampul. Atau kita menyentuh mushaf yang terjemah itu nggak ada masalah, karena mushaf terjemah dikategorikan sebagaimana buku-buku pada umumnya atau buku tafsir yang ada Qur'annya dalamnya itu boleh, karena bukan termasuk mushaf yang dimaksud. Dan ini terkait dengan yang tadi ya, yang orang-orang yang artinya dia juga masih bisa membaca Quran, boleh, selama dia tidak menyentuh langsung mushaf itu. Bahkan ada juga pendapat para ulama yang mengatakan sesungguhnya ayat yang mengatakan la yamassuhu ilal mutahharun, tidak boleh disentuh kecuali Quran itu oleh orang-orang yang suci, orang-orang yang tidak berhadas, itu maksudnya bukan mutahharun, itu bukan manusia, tetapi adalah malah malaikat. Sebagaimana pendapat sebagian mazhab Hambali dan yang selainnya ya, dia ada yang berpendapat seperti itu. Guru kami Ustaz Abdul Hakim Abdul juga mengatakan hal yang sama di salah satu penjelasan beliau ya. Ini bukan ayat terkait haram. Menyentuhnya masih boleh. Ya. Karena memang ini sesuatu yang diikhtilafkan. Tetapi untuk kehati-hatian
kata Syekh Utsaimin, untuk yang hati-hati maka itu secara langsung. Tapi bisa menggunakan mushaf yang ada terjemahan atau mushaf yang ada tafsir penjelasan atau mushafnya itu dilindungi dengan apa namanya cover ya, dengan apa namanya cover sehingga tidak menyentuh langsung ayat-ayatnya. Berzikir boleh, infak boleh, semuanya boleh kecuali tadi ya. Nah, sholat sama baca Quran ini dua hal ini kayak saja yang mungkin apa namanya yang paling sering ditanyakan ya. Maka boleh menyentuh Quran atau tidak karena memang kan Al-Quran ini kan bulan-bulan Ramadan ini kita banyak menghembusnya, banyak syahrul Ramadan itu syahrul Quran. Maka ketika ibu-ibu dalam kondisi tidak bisa melakukan itu karena tadi posisi Allah takdirkan dia memiliki waktu-waktu khusus untuk apa namanya dalam kondisi-kondisi khusus tadi, maka ada opsi-opsi lain. Atau opsinya dengan cara mendengar tilawatul Quran. Ya, ambil apa namanya media, ambil alat komunikasi, setel Al-Quran, menyetel dan mendengarkan, hukumnya pahalanya sama dengan yang membaca. Insya Allah ya, selama kita konsentrasi terus, dengerin ya. Bagaimana kalau belajar? Belajar juga silakan. Belajar tahsin di bulan Ramadan itu juga tidak masalah ya. Silakan diperbanyak. Mungkin itu beberapa catatan ringkas ya terkait dengan pertanyaan ini. Sepertinya sudah 10:30 ini. Saya mau undur diri karena masih ada kegiatan di sesi yang lain. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga majelis kita di pagi hari ini ya Allah berikan banyak keberkahan. Terlebih ini adalah hari Jumat, Sayyidul Ayyam, Jumat yang Allah berikan kepada kita menjadi hari rayanya umat Islam. Jumat yang nanti di mana Allah Rabbuna Tabaraka wa taala menjadikan pasar-pasarnya pada hari di mana kita dikumpulkan di surga. Jumat yang dimana Allah jadikan setiap amalan di dalamnya Allah lipat gandakan dan Allah berikan tambahan keberkahan. Jumat yang merupakan hari di mana insya Allah kita akan bertemu dengan wajah Allah Subhanahu Wa Taala di jannahnya nanti, sebagaimana banyak hadis-hadis yang terkait dengan hal itu dan kita berharap Jumat di dunia adalah Jumat kita kelak di akhirat nanti. Barakallahu fikum. Kami tutup dengan doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لبيك اللهم لبيك Budaya Safari, hidupkan sunnah, jalin ukhuwah, raih barokah.